Halo, halo kelas tengah sama kelas madya. Pagi hari ini kita jumpa kembali untuk beribadah anak-anak. Ibadah kita hari ini dengan judul beribadah yuk. Nah, tapi ibadah kita sekali ini selalu masih tetap di rumah. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya, lalu mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, bernyanyi. Nah, jadi adik-adik, judul hari ini beribadah. Walaupun di rumah nggak mengurangi kegiatan sekolah minggu kita, walaupun kita tidak ke gereja. Jadi adik-adik, mari semuanya kita puji nama Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Khusus kelas tengah, kelas madya. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita dulu berdoa. Lipat tangannya anak-anakku, tutup matanya, kita berdoa mengawali ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini hari Tuhan, kami juga mau beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, ajari kami agar apa yang kami dengar dari kakak guru sekolah minggu menjadi pelajaran hidup bagi kami, khusus yang kelas tengah dan kelas madya. Ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Berkatilah kami semuanya. Kami akan memuliakan nama-Mu, mendengar cerita, dan kami akan mendapat berkat dari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kita bernyanyi ya. Semuanya bernyanyi walaupun di rumah ya adik-adik. Ayo kita mulai bernyanyi. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Eta mau ngajak adik-adik dulu untuk menyaksikan klip berikut ini. Yuk kita lihat dulu klipnya ya. Nah adik-adik, tadi kalian sudah lihat klipnya kan? Ceritanya tentang Yesus menyucikan bait Allah. Di mana Yesus mengusir para pedagang-pedagang yang berjualan di dalam pelataran bait Allah. Nah adik-adik, kejadian yang di klip itu terjadinya pada saat menjelang Paskah. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kita Markus 11 di ayat pertama itu dikatakan bahwa lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem sesudah Yesus masuk ke bait Allah. Nah, ini kejadiannya adalah sebelum menjelang Paskah. Paskah di sini bukan Paskah seperti kita memperingati Paskah yang hari ini ya. Kalau Paskah sekarang kan kita
Itu artinya kita memperingati kematian Yesus di kayu salib, kemudian kebangkitannya. Tapi kalau yang di dalam konteks ini adalah menjelang Paskah, yang artinya Paskahnya itu adalah memperingati bangsa Israel yang lepas dari tanah Mesir, adik-adik. Dan ini adalah suatu momen yang besar pada saat itu. Pada saat itu menjelang Paskah itu semua orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang meyakini atau menganut agamanya Yahudi pada saat itu akan berkumpul di Bait Suci, di mana Tuhan Yesus berada pada saat itu, yang didatangi Tuhan Yesus. Nah, mereka akan datang ke sana untuk melakukan ibadah atau ritual. Nah, jadi adik-adik, banyak sekali orang-orang yang akan datang ke sana. Nah, pada saat itu, ritual itu salah satunya adalah mempersembahkan kurban, adik-adik. Jadi kurbannya itu bisa berupa domba, kambing, atau merpati, adik-adik. Dan itu setiap kurban itu juga ada klasifikasinya. Kalau dia domba atau kambing itu dia berarti yang mewah gitu, adik-adik. Tapi kalau merpati itu biasanya untuk orang-orang yang tidak punya uang atau orang miskin. Nah, syarat yang utama dalam hal memberikan kurban adalah harus yang paling sempurna, adik-adik. Harus yang tidak bercacat celah. Jadi dombanya nggak boleh matanya kero, juling, atau mungkin dia cacat kakinya, nggak boleh. Harus yang sempurna, dari yang paling sempurna. Dan yang menilai itu adalah menilai apakah itu kurban yang sempurna itu benar-benar sempurna atau tidak, itu yang menilai adalah para pemimpin di Bait Suci, orang-orang Farisi pada saat itu, ahli-ahli Taurat ya. Nah, karena ini adalah momen yang sangat besar, maka akan banyak orang kan, seperti yang Kak Eta sebut tadi. Ini juga menjadi satu hal yang dijadikan peluang bisnis, adik-adik. Kalau di dalam klip tadi ada banyak orang yang jualan, adik-adik, ada tukang jualan domba, ada yang jualan merpati, ada juga yang jualan binatang-binatang yang lain, bahkan penukar uang. Kenapa penukar uang ada di situ? Karena pada saat itu mata uangnya kan beda, Dek. Ini kan Bait Suci ini kan di Yerusalem nih. Nah, yang datang ke Bait Suci itu kan orang-orang yang di luar dari orang-orang Israel yang menganut agama orang Yahudi. Nah, tentu mata uangnya beda dong. Nah, mereka harus tukar tuh. Nah, disitulah kesempatan para penukar uang. Dan mereka ambil untung yang besar sekali, adik-adik. Nah, karena itulah, makanya pada saat itu, hal itu membuat Yesus marah. Tapi ada satu hal juga yang harus kalian pahami, bahwa hal itu terjadi, para penjual-penjual itu bisa berjualan di pelataran Bait Suci, itu karena ada izin, adik-adik. Jadi di Bait Suci itu pemimpinnya adalah para pemimpin Bait Suci, ahli-ahli Taurat kan. Nah, mereka yang punya kendali di Bait Suci. Jadi apapun yang terjadi di Bait Suci itu harus atas izin mereka. Itu. Jadi Bait Suci itu pada zaman itu Bait Suci itu bisa dikatakan adalah sentral, pusat pemerintahannya orang Israel. Ya, walaupun pada saat itu mereka dijajah oleh Romawi, tapi sesungguhnya untuk untuk pemerintahannya sebenarnya Bait Suci itu yang memegang kontrol, adik-adik. Nah, kalau para pemimpin bilang nggak boleh masuk ke Bait Suci, maka orang nggak boleh masuk. Nah, pertanyaannya kenapa orang penjual-penjual itu bisa masuk ke dalam Bait Suci? Karena ada izin, adik-adik. Jadi ada semacam kerjasama antara si pemimpin Bait Suci dan para penjual. Untuk apa? Untuk bisnis, adik-adik. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus pada saat itu marah. Dan kalau kalian ingat, Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa ini adalah rumah Bapakku, suci dan kudus? Dan dia menyebut mereka itu adalah penyamun. Kenapa? Kenapa dikatakan Yesus penyamun? Penyamun ini kan sama dengan perampok ya, adik-adik. Tuhan Yesus mengatakan itu karena mereka memang merampok orang-orang yang datang untuk beribadah dengan cara berjualan gitu. Coba deh kebayang,
Kak Eta tadi kan bilang bahwa orang-orang yang datang itu adalah orang-orang dari berbagai penjuru dunia, ya, dari berbagai bangsa. Akan sangat sulit bagi orang-orang yang dari berbagai daerah untuk datang gotong-gotong domba, gotong-gotong kambing, tempat rumahnya jauh sekali, digotong-gotong kambingnya untuk dikurbankan. Tentunya akan lebih praktis kalau mereka beli di situ. Tapi yang lebih mirisnya lagi, ya, kenyataannya bahwa ketika mereka sampai di sana, harganya mahal sekali dibuat adik-adik untuk mencari untung. Nah, Tuhan marah akan hal itu. Karena bait suci itu adalah rumah Tuhan. Bait suci itu suci, kudus, bukan untuk rampok, bukan untuk kamu cari untung. Itu yang Tuhan marah. Makanya Tuhan mengusir mereka dan Tuhan marah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa ambil satu, adik-adik. Yang pertama sekali adalah bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat Tuhan kita berada. Ya. Yesus berkata bahwa rumah ibadah adalah rumah Bapakku. Artinya rumah ibadah itu adalah tempat yang kudus, adik-adik. Jadi ketika kita pada zaman sekarang, kita tarik refleksinya pada zaman sekarang ya adik-adik. Gereja pada zaman dulu namanya bait suci, kalau pada zaman sekarang adalah gereja namanya, itu sama fungsinya adik-adik. Untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk bersekutu. Dan itu sifatnya suci dan kudus. Nah, kalau rumah Tuhan kita suci dan kudus, artinya yang datang juga harus hatinya suci dan kudus. Nah, oleh karena itu adik-adik kalau kita mau datang ke rumah Tuhan, kita juga harus persiapkan hati dan pikiran kita. Itu yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa rumah Tuhan itu adalah tempat yang kudus, karena itu adalah rumah Tuhan, suci dan kudus. Jadi ketika kamu pergi ke gereja, misalnya kamu sebelum pergi ke gereja kamu ada sedikit permasalahan, so kamu harus selesaikan itu dulu. Harus selesaikan dulu. Caranya gimana kata? Berdoa minta ampun dulu sama Tuhan sebelum masuk ke gereja. Makanya di dalam setiap ibadah gereja ada yang namanya doa pembuka. Doa atau enggak doa sebelum masuk ibadah. Untuk apa? Untuk kita mohon kepada Tuhan supaya kita layak di hadapannya, supaya kita memohon pengampunan lebih dulu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari cerita ini, Tuhan Yesus sangat benci dengan orang-orang yang menghalangi orang lain untuk pergi beribadah. Di dalam cerita siapa yang menghalangi? Para penjual, para pemimpin ibadah, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik, karena Tuhan benci sekali dan tidak suka dengan orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, maka jangan jadi seperti orang-orang yang penjual di bait suci dan juga pemimpin ibadah yang menghalangi orang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang mempermudah orang lain untuk beribadah. Nah, yang ketiga adalah bahwa kalau kamu berada di posisi sebagai orang yang terhalangi, sebagai orang yang terhalangi untuk beribadah, maka kamu harus tetap pergi beribadah. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita untuk beribadah, adik-adik. Ya. Terus Kak Eta, kalau misalnya aku punya teman suka bully Kak di sekolah minggu. Aku punya teman yang suka sekali menggangguku di sekolah minggu. Aku jadi insecure, aku jadi nggak nyaman kalau ibadah. Gimana Kak Eta? Ingat, kita punya Tuhan. Maka kita harus mengadunya ke Tuhan. Doakan temanmu. Doakan temanmu yang selalu mengganggumu. Doakan temanmu yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Doakan hal-hal yang menghalangimu untuk datang ke gereja. Supaya Tuhan yang mengambil bagian untuk menyelesaikan itu. Karena di dalam cerita kita, Tuhan Yesus yang ambil bagian untuk menyelesaikan itu. Dia marah, dia mengusir orang-orang itu. Nah, kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita harus melibatkan Tuhan untuk dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi jangan langsung, nggak mau aku nggak mau ke gereja.
Tidak, karena kita tetap harus pergi ke gereja. Tuhan Yesus saja memberikan contoh dan teladan untuk kita pergi ke gereja. Pada saat ingat nggak ceritanya Tuhan Yesus dan yang dia terpisah dengan ibunya, dicari-cari sama ibu dan bapaknya, ternyata dia ada di bait suci sedang ngobrol-ngobrol sama pemimpin ibadah. Bukankah itu artinya bahwa Tuhan Yesus kita memberi teladan bahwa kita harus pergi ke bait suci? Nah, di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa dia pergi mengajar ke bait suci, adik-adik. Duduk di bait suci dan kemudian mengajar. Itu artinya bahwa kita harus pergi beribadah ke bait suci atau ke gereja. Nah, adik-adik, pelajaran hari ini ada 3 hal tadi. Rumah Tuhan itu suci, jadi kita harus kudus dan suci juga. Yang kedua, Tuhan tidak suka pada orang-orang yang menghalangi orang lain untuk beribadah. So, jangan jadi orang yang menghalangi orang untuk beribadah. Dan ketiga adalah ketika kamu yang menjadi orang yang dihalangi untuk beribadah, doakan orang tersebut. Mintalah Tuhan untuk menolong kamu. Nah, pertanyaan Kak Eta sama adik-adik di rumah. Apakah kamu punya halangan untuk pergi ke gereja? Misalnya, Kak Eta boring deh. Habisnya kontennya online terus. Kami udah daring Kak di sekolah. Ibadah juga daring Kak. Bosen deh Kak. Ayo, pasti ada tuh kan yang jadi jenuh, jadi bosan. Tapi pertanyaan Kak Eta lagi, kamu berdoa enggak untuk minta supaya Tuhan tetap menguatkan dan memampukan kamu untuk selalu semangat beribadah? Ingat adik-adik, beribadah itu adalah salah satu hal yang Tuhan minta dari kita. Di dalam hukum Taurat, yang pertama sekali adalah kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya aku menciptakan, lalu hari ke-7 aku beristirahat. Artinya adalah 6 hari kita dikasih Tuhan hari untuk beraktivitas. 1 hari, hari ke-7 kita diminta untuk mengkuduskannya. Untuk datang kepadanya, untuk memuliakannya, untuk memujinya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan, adik-adik ya. Kalau ada halangan, kalau ada rintangan, doakanlah kepada Tuhan supaya kamu tetap mampu, kamu tetap bisa bersemangat untuk selalu beribadah. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menutup firman kita kali ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Hari ini kami belajar bahwa kami harus selalu datang kepadamu Tuhan. Kami harus selalu beribadah kepadamu Tuhan, karena Engkau menginginkan itu untuk kami lakukan. 6 hari lamanya Engkau memberikan kami waktu untuk beraktivitas, dan Engkau menginginkan 1 hari untuk kami mengkuduskannya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami juga belajar bahwa rumah-Mu adalah rumah yang kudus, yang suci. Oleh karena itu kami tidak boleh mengotorinya Tuhan. Dan oleh karena itu juga kami harus datang dengan hati yang suci dan kudus. Kiranya mampukan kami Tuhan untuk selalu menjaga hati kami menjadi kudus dan suci, sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu. Kami juga belajar Tuhan untuk tidak menjadi penghalang bagi orang lain untuk datang beribadah. Melainkan sebaliknya kami harus menjadi contoh teladan bagi saudara-saudara kami untuk selalu datang, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan saudara-saudara kami yang seiman lainnya. Dan Tuhan, kami juga belajar untuk tetap setia datang kepadamu Tuhan, walaupun sekalipun ada halangan yang kami hadapi di dalam setiap ibadah kami. Bantu kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, untuk selalu bisa menjalani semua hal yang telah Engkau ajarkan hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami menyerahkan segala kehidupan kami selanjutnya kepada Engkau ya Bapa. Amin.
Terima kasih Kak untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita diajak bagaimana beribadah datang kepada Tuhan. Adik-adik harus dengan sungguh-sungguh, dengan rela hati, dan juga dengan sukacita. Diri kita adalah gereja. Dan kita harus terlebih dahulu datang dengan diri kita sendiri. Setiap tantangan yang kita hadapi, itu tidak jadi masalah adik-adik. Selama kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, apapun tantangannya dapat kita hadapi bersama penyertaan Tuhan. Saat ini Kak Juni mengajak adik-adik mengumpulkan persembahan. Ayo persembahannya dipersiapkan ya. Kak Juni mengajak lagu persembahan. Ku beri persembahan. Lagunya seperti ini. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ayo, persembahan yang sudah disediakan bisa dibawa ke gereja, atau adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja, ataupun dengan men-scan QRIS yang tampil di monitor. Kak Juni dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang adik-adik berikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk persembahan dan menutup ibadah kita. Lipat tangannya, kita berdoa, nanti diakhiri lagu Bapa terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk mau beribadah. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang terbaik atas semua berkat yang Kau berikan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami menjadi berkat bagi pekerjaan, pelayanan di dalam gereja kami, juga bagi pelayanan misi. Bapa, saat ini kami mau pulang menyelesaikan ibadah kami. Kami memohon berkat Tuhan. Lindungilah kami senantiasa. Jadikan kami anak-anak yang senantiasa mau rindu untuk datang memuji memuliakan Engkau. Sertai langkah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk kami bertumbuh semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Tetap jaga prokes, makan yang sehat, tetap jadi anak yang baik. Sampai juga jumpa minggu depan. Shalom.